warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Siti pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budaya Pekerti. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah anak-anak masih semangat dan sehat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang beriman pada hari akhir dengan subtema macam-macam hari akhir. Kelas 6 semester 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah nanti anak-anak menonton video pembelajaran, diharapkan anak-anak mampu, yaitu menjelaskan macam hari akhir. Yang kedua, menunjukkan contoh kiamat sugro. Yang ketiga, membedakan kiamat sugro dan kiamat kubro. Tujuan yang keempat, menunjukkan dalil Al-Quran tentang kejadian datangnya hari akhir. Yang kelima, menunjukkan contoh hikmah beriman pada hari akhir. Lalu, kita sudah mempelajari bersama tentang datangnya hari akhir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, hari akhir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Anak-anak ada yang tahu? Pinter. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa atau hancurnya sebagian alam semesta. Yang kedua, kiamat kubro. Ada yang tahu apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh kehidupan di alam semesta beserta isinya. Hal ini diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Mengenai datangnya hari kiamat, macam kiamat kubro ini sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah. Anak-anak ada yang sudah hafal surah Al-Zalzalah? Bisa dibuka juz amanya surah Al-Zalzalah yang menceritakan tentang datangnya kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat kubro, Allah hanya menjelaskan dalam Al-Quran tanda-tandanya datangnya kiamat tersebut. Yaitu, coba anak-anak lihat apa sih contoh dari kiamat sugro? Perhatikan gambar ibu berikut ini. Ini adalah beberapa contoh dari kiamat sugro. Nah, coba gambar apa itu anak-anak? Gambar yang pertama adalah gambar pinter. Betul sekali anak-anak, itu adalah gambar terjadinya bencana alam banjir yang melanda rumah sampai menenggelamkan rumah. Hal ini merupakan salah satu contoh kiamat sugro. Gambar yang kedua, gambar apa? Ada yang tahu? Bagus, itu adalah gambar kejadian orang yang sedang meninggal dunia mau dimakamkan ke pemakaman. Kalau tetangga kita, sanak saudara kita yang sudah ada yang meninggal dunia, berarti orang tersebut sudah mengalami namanya kiamat sugro. Gambar yang ketiga, gambar gunung meletus. Ini juga merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro. Gambar yang keempat, ada yang tahu anak-anak gambar apa itu? Pinter, itu adalah gambar virus. Apa cah? Virus
COVID-19 yang saat ini sedang merabah atau mewabah di seluruh dunia, yang akhirnya banyak menimbulkan meninggalnya seseorang, maka merupakan salah satu contoh kiamat sugro, karena kehidupan orang yang terkena virus dari wabah COVID-19 ini akan mengalami kematian. Gambar yang kelima adalah anak-anak ingat ketika terjadi pada tahun 2004, tepatnya sekitar bulan Desember, di daerah Aceh dilanda apa anak-anak? Pinter tsunami. Hal ini menenggelamkan hampir seluruh Aceh sehingga menyebabkan kematian yang banyak sekali, maka merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro. Gambar yang selanjutnya adalah gambar apa anak-anak? Tanah longsor, pinter. Hal ini juga menenggelamkan banyak korban. Hal ini semua dari gambar 1 sampai gambar 6 merupakan salah satu contoh dari kiamat sugro, dan masih banyak lagi anak-anak bisa cari nanti di berita, di televisi, di internet maupun apa yang bisa kalian sebagai bahan pembelajaran. Ya. Macam kiamat sugro tadi sudah saya jelaskan kiamat. Sekarang tanda-tandanya. Seperti apakah tanda-tanda hari kiamat? Karena kiamat dijelaskan oleh Allah tidak ada seorang pun termasuk Nabi Muhammad SAW juga tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran hanya diterangkan bahwa tanda-tandanya itu sudah banyak. Di sini tadi ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, sekarang tanda-tandanya seperti apa kiamat kecil atau kiamat sugro? Di antaranya, 1, banyak para alim ulama meninggal dunia. Yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap lagi. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Sekarang sudah banyak hal ini bermuncul di dunia kita. Yang keempat, wanita bertingkah seperti seorang pria. Banyak wanita-wanita bertingkah seperti laki-laki. Mereka pakai celana, rambutnya pendek. Kalau dilihat dari belakang seperti laki-laki, ternyata setelah dilihat ternyata perempuan. Yang keempat adalah tanda yang keempat, sering terjadi bencana alam dan masih banyak lagi. Hal ini kesemuanya sudah kita lihat dari tanda-tandanya. Maka kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Sedangkan tanda kiamat yang besar atau kiamat kubro diantaranya nanti munculnya ad-duhan. Apa itu ad-duhan? Ad-duhan itu adalah kabut tebal yang menyelimuti seluruh dunia ini. Berlangsung lama sekitar 40 hari. Yang kedua, munculnya Dajjal, sang pembohong besar yang akan membuat manusia untuk lengah dia kepada Allah, sehingga akan menjerumuskan umat Islam, dia berpaling kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, munculnya dabah, binatang melata yang sangat buas dan ganas. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Dan masih banyak lagi, nanti ada muncul makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj. Kita dapat mengambil hikmah. Apa sih hikmahnya kita beriman pada hari kiamat? Yang pertama, hikmahnya adalah kita akan lebih giat dalam beramal soleh. Bisa memotivasi kita bahwa kehidupan yang kekal besok adalah kehidupan yang berada di akhirat. Yang kedua, kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan selama kita di dunia, akan ada balasannya.
Yang ketiga, kita akan percaya adanya surga dan neraka. Bahwa setelah kehidupan hari akhir nanti, manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Barang siapa yang nanti amal perbuatannya selama hidup di dunia itu lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka Allah akan memberikan balasan surga dan sebaliknya. Hikmah yang keempat, mendorong kita untuk senantiasa melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Karena kehidupan kita di dunia ini merupakan ladang kita, tabungan kita untuk kita menyongsong hari akhir nanti. Yang kelima, membuat kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Bahwa kehidupan yang kekal dan abadi besok adalah di hari kiamat. Nah, sebelum ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Apa tugas kalian? Tunjukkanlah hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nanti tugas anak-anak ditulis di buku tugas, dikirim lewat WA group, lalu dikirim ke WA group Bu Guru. Ya. Kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.